Oke, kita lanjutkan ya. Tugas dari unit manager ini agak banyak. Setelah dia mengecek dan memonitor semua fasilitas cruise pada saat acara berlangsung, dia juga mengelola pembongkaran nih. Setelah selesai dipasang, kemudian sudah selesai produksi dia dibongkar, itu semua dia bertanggung jawab terhadap semua peralatan yang ada. Unit manager di sini bertanggung jawab dan dia bekerja sama dengan kru-kru di lapangan bahwa alat-alat, kemudian makanan yang diberikan kepada pembawa acara, kepada artis, kru yang lain, cateringnya, kemudian kebutuhan lainnya, bahkan kebutuhan misalnya dia tempat duduknya, tempat istirahatnya, dan lain sebagainya itu tugas dari seorang unit manager. Jadi semua di dalam program televisi itu punya tugas yang tanggung jawab yang berbeda-beda. Gitu ya teman-teman ya. Yang keenam itu art director. Oke, art director adalah seseorang yang ahli dalam menata ruangan. Dia biasanya orang-orang berasal dari anak-anak desain grafis, desain interior. Dia pintar dalam menentukan background pantas apa dalam suatu acara talk show misalnya atau acara live di luar lapangan, itu dia yang menata. Dia yang mengambil, mendesain, bertanggung jawab terhadap desain yang ada di dalam program tersebut. Tugas pokoknya apa aja? Pertama dia menggambar dulu, mendesain, kemudian mengawasi dari bentuk segala bentuk bisa elemen visual, kemudian desain artistik, animasi dan lain sebagainya. Kemudian dia juga mengembangkan storyboard. Storyboard itu adalah menceritakan kejadian cerita singkat atau rangkuman di dalam satu tema, kemudian tata letaknya di mana, kemudian cetakan dan produksi filmnya seperti apa. Intinya dia penata artistik ini adalah orang-orang yang pintar dalam eh, membuat suasana menjadi lebih menarik. Misalnya dalam pakaian, teman-teman. Tugasnya dia tuh menyusun pakaian untuk pembawa acara, untuk bintang tamu misalnya, atau untuk kameramen, untuk orang-orang artis penyanyi yang memang dibutuhkan misalnya. Kalau kita ada talk show kan biasanya suka ada pengiring lagu ya, orang-orang band dan lain sebagainya. Itu tugasnya dari art director tuh. Bagaimana seorang penata artistik mampu untuk membuat suatu program itu menjadi lebih menarik, baik itu dalam suara dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dia juga melakukan konsultasi. Dia membuka konsultasi dengan pengarah acara, semua kerabat kerja produksi yang ada di program tersebut. Bagaimana dia mendesain grafis supaya mendukung terjadinya pelaksanaan produksi dengan baik. Kemudian dia juga melakukan pengawasan secara desain, bangunan dekorasi, modifikasi, dan lain sebagainya. Biasanya alat-alat bantu di dalam misalnya acara komedi nih teman-teman, misalnya ketoprak humor nih contohnya. Dia kan butuh ada alat-alat bantu seperti untuk membuat suatu hal yang lebih lucu, misalnya membuat rumah dari styrofoam atau membuat perahu dari styrofoam. Itu tugas dari penata artistik atau art director. Bagaimana dia backgroundnya itu misalnya laut, dia bikin bikin perahu dari styrofoam, dari dayungnya dan lain sebagainya sehingga seolah-olah memang penonton terbawa atau dibawa ke dalam suasana pantai misalnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dia juga memesan atau menginstalasi nih, mengoperasikan semua peralatan utama artistik serta mewujudkannya. Jadi semua bahan-bahan dekorasi, baju, kemudian dan lain sebagainya, dia bertanggung jawab terhadap semua barang-barang yang ada untuk kelangsungan tercapainya keberhasilan dari program TV tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ketujuh graphic artist. Apa sih graphic artist ini? Dia hampir sama tetapi beda beda ada perbedaannya. Untuk graphic artist, dia bertanggung jawabnya terhadap desain tata letak dan menentukan tata artistik untuk surat kabar, periklanan, brosur, billboard dan lain sebagainya. Jadi dia lebih ke graphic artist ini untuk bagaimana menciptakan sebuah citra, tugas pokoknya. Kemudian dia mengembangkan tata letaknya itu dengan bahan-bahan cetakan. Dia hampir sama dengan art director, hanya saja kalau art director itu kan lebih ke sesuatu hal dia dalam bentuk studio misalnya atau dalam bentuk di acara luar. Tetapi kalau graphic artist itu dia lebih ke iklan, kemudian desain untuk billboard, desain untuk pamflet. Nah, itu untuk graphic artist tuh. Kemudian dia juga mengoperasikan beberapa model dan perlengkapan artistik termasuk unit bentuk-bentuk huruf dan huruf-huruf di dalam penulisan iklan ya.
Kemudian dia juga yang terakhir dia mendesain dan membuat backdrops. Backdrops untuk panggung, kemudian backdrops untuk iklan, acara produk iklan, backdrops untuk maaf, untuk billboard, pamflet, spanduk dan lain sebagainya. Itu tugas dari graphic artist. Yang ke-8, penata cahaya. Penata cahaya di sini seorang yang menata atau mendesain pencahayaan dalam produksi televisi ya. Jadi dia bagaimana pencahayaan itu apakah memang pantas untuk terang, redupnya, itu adalah tugas dari penata cahaya. Tugas pokoknya dia sebagai pengatur tata cahaya, perubahan cahaya selama ada kegiatan produksi, baik itu secara live maupun tidak live, atau bertanggung jawab terhadap acara di dalam studio atau di luar studio. Kemudian dia memelihara barang-barang inventaris nih, setelah dia juga bertanggung jawab terhadap alat-alat inventaris program acara TV. Kemudian dia juga sebagai pemelihara secara rutin nih, dari perlengkapan listrik, aksesoris, dan lain sebagainya, itu tugas dari penata cahaya. Oke, yang kesembilan adalah audio atau video engineer. Apa sih? Dia itu adalah bertanggung jawab terhadap pengoperasian semua peralatan kontrol elektronik, baik itu secara audio maupun video yang digunakan di dalam studio televisi ya teman-teman ya, atau di dalam proses syuting, baik itu syuting di dalam studio maupun di luar studio. Itu adalah tanggung jawab dari video engineer. Tugas pokoknya apa aja? Pertama, dia menyiapkan, kemudian menempatkan serta menginstalasi mic, bahan-bahan yang diperlukan untuk pre-recording, suara, musik, kemudian juga dia bisa untuk melakukan perbaikan jika ada kerusakan, sebagai asisten PA, membantu sound effect, kemudian membantu juga penata cahaya, visual effect, itu adalah tugas dari audio. Oke, yang terakhir di pertemuan 12 ini kita terakhir adalah technical editor. Technical editor ini tugas pokoknya mengatur kualitas teknik nih teman-teman, baik itu televisi maupun radio. Kemudian juga dia mendampingi PA dalam kegiatan produksi secara live misalnya. Kemudian menyediakan kepemimpinan teknik keadaan darurat. Technical director juga memberikan petunjuk, kemudian melatih anggota kru studio, tim-tim redaksi yang ada di dalam program atau ruang kontrol misalnya, dan dia juga mengawasi penampilan artisnya bagaimana, karyawannya seperti apa, pembawa acaranya bagaimana, dia dia melihat pakaian yang digunakan apa namanya, artis, dalam arti kata bintang tamu misalnya, itu bagian dari technical director. Dan yang terakhir tugas dia juga menyiapkan laporan nih terhadap penggunaan fasilitas produksi yang ditunjukkan untuk engineer, supervisor atau asisten kepala engineer. Untuk yang engineer supervisor dan kepala engineer nanti kita bahas di minggu depan. Untuk pertemuan 12 ini kita cukupkan sampai di terakhir di technical director. Untuk segala bentuk pertanyaan kita lakukan diskusi di WhatsApp group ya teman-teman ya. Besok saya akan kasih pertanyaan untuk diskusi dan teman-teman jawab seperti biasa. Dan saya hanya menilai teman-teman mengabsen atau menilai keaktifan dari mahasiswa yang menjawab dari soal yang saya sampaikan. Jadi kita biar interaktif ya. Jadi tidak hanya teman-teman hanya menonton video saya saja, tetapi juga mampu untuk kita lakukan diskusi sejauh mana teman-teman memahami video apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan 13. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.